mungkin kita perlu bertanya, mengapa lahir pasal 33? Ya, apa sih maknanya kok para pendiri republik ini melahirkan pasal 33? Kalau ini kita nggak pahami, maka kita nggak akan dapat makna itu. Nah, kalau saya mencoba mempelajari dialog-dialog perdebatan waktu akan melahirkan pasal 33, sebetulnya ada yang paling penting adalah para pendiri republik itu ingin mengubah struktur ekonomi dari struktur peninggalan penjajah menjadi struktur ekonomi NKRI yang merdeka. Makanya kalau kita baca pasal 33, 3 ayatnya itu, ya, itu nafasnya adalah dekolonialisasi. Karena komunitas kita beragam, budaya kita juga beragam, kita menjadi adidaya budaya lah ya di dalam masyarakat. Sehingga kalau kita bicara komunitas persih ruang, maka kita akan melihat keragaman. Tetapi waktu kita bicara komunitas dengan satu interest, contohnya di hutan, ya, boleh jadi dia ada di komunitas dalam ruang, di dalam hutan atau di luar hutan, tapi ada kepentingan yang mungkin sampai global harusnya sama. Harusnya sama dia. Nah, koperasi sebagai sebuah kelembagaan, saya pikir perlu dijadikan gerakan. Contoh yang disebutkan di Kalimantan Barat, mengapa dia bisa maju? Karena ada pendampingan sebenarnya dari lembaga yang memang menggerakkan koperasi dari negara-negara Skandinavia. Jadi dia langsung jaringan yang masuk. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, kembali kita berjumpa di kanal Suara dari Rimba. Kanal yang kita khususkan membicara tentang hutan dan kehutanan. Karena kita semua tahu bahwa hutan adalah kehidupan. Tujuan kita podcast ini adalah mengedukasi publik tentang pentingnya hutan dan kehutanan. Pagi ini kita akan membahas tentang Koperasi Indonesia dari mandat konstitusi dan realitas transformasinya. Judul sangat menarik, dan untuk itu pagi hari ini kami mengundang 2 narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Yang pertama, saya mengenalkan Profesor Dr. Agus Papahan. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Beliau banyak berkecimpung dan menekuni tentang koperasi, dan sekarang beliau Rektor Institut Koperasi Indonesia. Universitas Koperasi Indonesia yang berkedudukan di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Yang kedua, Profesor Lala Kolopaking. Beliau banyak menekuni tentang rural development, kemudian kelembagaan dan dinamika sosial, dan beliau sekarang guru besar pertanian di Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bencana menimpa negeri kita, terutama untuk Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan kita juga tahu bahwa hutan juga menjadi satu sumber yang menciptakan konflik kepentingan. Nah, kita melihat bahwa ada satu amanat undang-undang
khususnya pasal 33 tentang landasan perekonomian Indonesia. Pasal itu juga menyebut tentang perekonomian dengan menekankan azas kekeluargaan di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Nah, makna dari kesejahteraan rakyat yang saya baca adalah bahwa pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat secara merata. Undang-Undang Koperasi juga dituangkan nomor 25 tahun 1992 dan jelas bahwa itu menjadikan hukum koperasi. Nah, pertanyaan saya untuk Profesor Agus, pasal 33 Undang-Undang 1945 ini menjadi pasal ekonomi. Ya. Bagaimana Pak Agus menafsirkan ini? Karena faktanya memang koperasi kita belum mampu berperan sebagai apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Jangan bagus. Oke, terima kasih. Nah, sebelum ke sana ya, mungkin kita perlu bertanya, mengapa lahir pasal 33? Ya, apa sih maknanya kok para pendiri republik ini melahirkan pasal 33? Kalau ini kita nggak pahami, maka kita nggak akan dapat makna itu. Nah, kalau saya mencoba mempelajari dialog-dialog perdebatan waktu akan melahirkan pasal 33, sebetulnya ada yang paling penting adalah para pendiri republik itu ingin mengubah struktur ekonomi dari struktur peninggalan penjajah menjadi struktur ekonomi NKRI yang merdeka. Makanya kalau kita baca pasal 33, 3 ayatnya itu, ya, itu nafasnya adalah dekolonialisasi. Ya, nah kalau ini nggak kita tangkap, ya, maka dia akan lewat, nggak kita pahami. Jadi membaca pasal 33 dekolonialisasi dari ekonomi penjajahan menjadi ekonomi Indonesia merdeka. Ya, pada saat itu, ya, sejarah menunjukkan keadaan pribumi dengan timur asing dan Eropa, ya, itu sangat timpang. Akibat dari dilaksanakannya kebijakan yang disebut ekonomi dualistik. Pribumi urus sendiri, modern diurus oleh negara, katakanlah. Nah, ini harus kita pahami ini. Nah, konkretnya begini misalnya, kenapa akan lebih baik kalau koperasi? Ya, andaikan keuntungan tinggi misalnya, itu dibagi lagi ke anggota. Merata dia. Tapi kalau PT diambil pemegang saham keuntungan tinggi itu. Makanya negara yang paling merata di dunia income distribution dan juga income per kapitanya tinggi ada di negara-negara yang basis koperasi, yaitu negara-negara Skandinavia. Jadi konotasi koperasi di Indonesia ini hampir disamakan dengan peran PT seperti itu. Enggak, dia obat tuh mengobati ketimpangan akibat PT. Ya, kurang lebih demikian. Itulah koperasi. Ya, nah, cuman yang menjadi masalah sekarang, gerakan pemerdekaan ekonomi ini direduksi menjadi badan usaha. Padahal nilai utamanya dalam koperasi pasal 33 itu adalah bagaimana memerdekakan ekonomi rakyat supaya rakyat makmur, supaya demokrasi ekonomi berkembang. Badan usaha itu instrumen saja. Begitu. Tapi kembali ke Pak Lala ya. Secara kelembagaan, Pak Lala melihat di mana sih sebenarnya kesalahan penafsiran badan usaha untuk koperasi? Kalau kita lihat tadi pasal 33 kan nilai-nilainya ya. Jadi ada nilai-nilai ekonomi yang basisnya dalam kesejahteraan rakyat ya. Dan kalau kita bicara koperasi, kita bicara kelembagaannya, organisasi yang kemudian diartikan seolah-olah itu mencerminkan semua nilai-nilai itu. Nah, ini saya pikir yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya dengan pengertian seperti itu, artinya koperasi itu seperti badan usaha ya. Nah, padahal ada yang berbeda di dalam badan usaha itu,
adalah mempunyai nilai di dalamnya nilai-nilai ekonomi, tetapi juga ada nilai-nilai mensejahterakan rakyat secara sosial, sehingga istilahnya mengkerdilkan pengertian koperasi, memisahkan dengan nilai-nilai yang ada di pasal 33 ini jadi masalah kalau menurut saya. Sehingga pemahaman tentang koperasi harusnya berkait juga dengan nilai-nilai yang diharapkan muncul dari kelembagaannya di dalam menghidupkan koperasi. Itu yang kalau saya lihat yang hilang ya dari segi, oleh karenanya perlu ada sebuah keilmuan yang membahas itu dengan baik. Itu yang kalau menurut saya kelemahan kita, hampir pasti tidak pernah tahu bagaimana kita berkoperasi. Hanya satu, koperasi hari kan manajemen ekonomi, sehingga seolah-olah menjadi organisasi bisnis. Ini yang jadi masalah di luar nilai-nilai yang harusnya bicara konstitusi. Menarik Pak. Tadi Pak Lala menyatakan keilmuan koperasi. Pak Profesor Agus, nah sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Koperasi begini. Tentu ini melihat nih, apa yang salah sih? Kenapa koperasi tidak ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang integrated dan apapun namanya? Oke, sebelum sana ya saya bertanya dulu, misalnya kenapa Belanda bikin ITB, bikin IPB, Ketenaga Pertanian, itu untuk kepentingan Belanda, jadi karyawan mereka, ya. Nah, kenapa Belanda nggak bikin koperasi? Iya, bertentangan. Iya, mau masa penjajah bermusyawarah dengan yang dijajah, kan nggak mungkin. Iya. Nah, oleh karena itu sampai sekarang belum ada rumpun keilmuan mandiri di bidang koperasi yang diakui oleh pemerintah. Iya. Jadi yang saya teken di Kopin itu ijazahnya bukan sarjana koperasi, sarjana manajemen, sarjana akuntansi, sarjana ekonomi. Nah, kami sekarang sedang bergiat melobi, berdiskusi, dan mendatangi, beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi supaya dikeluarkan ini. Karena apa? Nggak mungkin lahir dokter tanpa ada fakultas kedokteran. Nah, sekarang juga nggak mungkin ada ahli koperasi tanpa ada ilmunya. Ya, nah kami sudah membahas mulai dari aksiologis, epistemologis, ontologis, memenuhi syarat semuanya. Tinggal apakah kita siap meninggalkan sifat-sifat kolonial, itu aja. Jadi memang kalau dilihat secara sains, koperasi memang suatu ilmu ya. Saya terutama setelah saya menemukan koperasi kredit Kelingkumang, ya, yang dalam tempo 32 tahun pertumbuhan asetnya itu bukan ribu kali, juta kali, eksponensial ya, anggotanya eksponensial. Nah, wah, saya bilang ini nggak bisa dijelaskan pakai ilmu ekonomi biasa ini. Maka saya menemukan fisika kuantum, matematika kuantum, baru bisa menjelaskan itu. Iya. Nah, demokrasi ekonomi lebih mudah dijelaskan pakai fractal mathematics. Ya. Nah, maksud saya fondasi teori koperasi ini, ilmu koperasi ini sangat saintifik. Ya, dan lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Ya, misalnya kita punya kalau kita bertransaksi ya, kan hanya 3 kemungkinan: menang, kalah, draw. Ya, menang untung, kalah rugi. Ya, draw status quo. Ya, nah itu kan ada 9 sel. Ya, win-win hanya 1. Jadi peluang untuk mencapai win-win hanya 1/9. 8/9 menang, kalah, kalah menang, atau kalah kalah. Ya, artinya apa? Ilmunya lebih kompleks untuk mendapatkan win-win ini. Ya, satu sisi itu aja sudah menunjukkan bahwa hanya kooperatif yang bisa melahirkan kesejahteraan bersama. Kalau kompetitif harus ada yang kalah. Ya, paling kalah, draw paling jauh. Ya, kalau ingin maju bersama, win-win,
harus kooperatif. Pak Lala melihat ini dari konteks kelembagaan. Pak Lala kan banyak pengalaman di rural development. Ya. Kalau saya mendekatinya dari keilmuannya, basisnya adalah memahami komunitas masyarakat. Dari komunitas itu selalu ada dikenal kelembagaan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari masyarakatnya, dari komunitasnya, orang bicara komunitas itu lingkup pasti berkaitan dengan ruang, dengan ruang. Tetapi dalam perkembangan ya, pengertian komunitas itu berkembang tidak hanya dalam ruang, tapi dalam satuan kepentingan. Jadi komunitas. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat pemahaman komunitas, di situ ada ciri yang paling khas adalah solidaritas di antara anggota-anggotanya. Nah, sewaktu kita bicara koperasi sebagai kelembagaan, sering lepas tentang komunitasnya, nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Nah, oleh karenanya dalam pengertian itu saya melihat untuk Indonesia, karena komunitas kita beragam, budaya kita juga beragam, kita menjadi adidaya budaya lah ya di dalam masyarakat, sehingga kalau kita bicara komunitas persis ruang, maka kita akan melihat keragaman. Tetapi waktu kita bicara komunitas dengan satu interest, contohnya di hutan, ya, boleh jadi dia ada di komunitas dalam ruang, di dalam hutan atau di luar hutan, tapi ada kepentingan yang mungkin sampai global harusnya sama. Harusnya sama dia. Nah, koperasi sebagai sebuah kelembagaan, saya pikir perlu dijadikan gerakan. Contoh yang disebutkan di Kalimantan Barat, mengapa dia bisa maju? Karena ada pendampingan sebenarnya dari lembaga yang memang menggerakkan koperasi dari negara Skandinavia. Jadi dia langsung jaringan yang masuk. Mereka memberikan cara bagaimana membuat koperasi sehingga masyarakat paham betul. Tapi kalau di kita kan yang namanya koperasi, pokoknya datang ke notaris buat jadi koperasi, kan itu problem. Let's say kalau kita sekarang aja bikin koperasi, boleh disebut ya, koperasi desa Merah Putih misalnya, kan yang dikejar adalah desa harus punya lembaga itu dan dia harus bersifat formal. Nah, itu mengabaikan bahwa komunitas itu harusnya paham bahwa itu sebagai sebuah kelembagaannya, tetapi inisiasi nilai-nilainya harus apakah berkait dengan apa yang disformalkan. Itu yang kalau menurut saya ada sebuah kelemahan, dan ini terus terang lemah dari segi keilmuan yang kalau menurut saya mungkin mereduksi yang namanya koperasi itu adalah kelembagaan usaha. Maka manajemen, tanda kutip, ilmu manajemennya yang penting. Segi-segi bagaimana dia membangun kapital sosial, bagaimana ada solidaritas, itu relatif reduction, tidak ada dalam pola pemahaman koperasi. Sehingga kalau saya kembali koperasi Merah Putih, idenya bagus kalau menurut saya buat koperasi, tapi apa rangkaian ke depannya? Jangan-jangan koperasi itu sama dengan membuat koperasi unit desa dulu kan? Sama saja, kita buat semua desa punya koperasi unit desa, datangkan, kemudian diberi modal, hasilnya kan selesai. Nah, saya pikir untuk mendukung ide koperasi Merah Putih, katakanlah nilai-nilai sosialnya yang harus dimunculkan. Dan ada satu jangka panjang, program jangka panjang yang bukan hanya bicara ini ekonominya ditangani oleh koperasi Merah Putih, dananya sekian, silahkan hidup. Saya pikir keliru itu ya. Nanti kan boleh jadi menjadi bagian yang kembali ke ide-ide ekonomi ya. Dan ide tentang operasi kan kembali ke nilai ya, nilai-nilai bahwa ekonomi itu untuk komunitasnya, ekonomi untuk rakyatnya, dan dia tidak boleh terpisah dari itu. Saya pikir memang saya setuju kita harus perlu bukan mereformasi ya, membentuk, kalau saya gunakan dekolonisasi ilmu tentang koperasi. Itu kalau tadi karena ini kan mulai dari dekolonisasi kan, maka kita juga ilmunya dekolonisasi ilmu untuk koperasi. Jadi kan gini, kalau kita sepakat bahwa
harus ada dekolonisasi ilmu tentang koperasi. Itu satu proses, Pak. Dan pembentukan koperasi juga tidak instan. Seperti hanya bawa akte jadi koperasi. Ini kira-kira proses apa yang harus didahulukan, nih, Pak? Iya, ada kata kunci tadi mengenai komunitas. Ya, jadi sebelum kita melihat komunitas, ya, saya menganalogikan individu itu sebagai atom. Atom. Ya. Nah, kemudian koperasi primer, ya, atau kelompok-kelompok itu sebagai molekul. Ya, supaya gampang ininya. Nah, kemudian sekundernya itu ada jaringan. Itu semuanya nggak boleh terputus. Nah, Ya, mulai dari individu terbentuk, individu kan anggota, terbentuk koperasi primer, koperasi sekunder, tersier, itu satu aliran itu, satu aliran. Nah, oleh karena itulah kita perlu konsentrasi, ya, memahami situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dilihat dari kacamata itu. Nah, saya melihat begini, jadi kalau kita baca sejarah, ya, baca sejarah. Saya bukan bermaksud menyalahkan penjajah begitu, bukan ya. Tapi ini perlu kita lihat, ya, karena ada yang disebut dependensi teori. Ya, masa lalu itu nggak bisa lepas, ya, bisa lepas. Nah, kalau kita baca dari sini, masyarakat kita itu sudah lelah, sudah nggak punya resources untuk berorganisasi, untuk berkooperasi. Ya, makanya saya melihat Koperasi Desa Merah Putih ini, ya, sebagai opportunity nih. Ya, opportunity bahwa sekarang ada collective action dari negara untuk mengorganize ekonomi ini. Ya, nah, Jepang juga top down dulu sama Jenderal MacArthur. Ya, Korea, pembangkitan Eropa, top down. Nah, cuman sekarang top down dalam pengertian, ya, kita jahit jejaring-jejaringnya ini sehingga terbentuklah komunitas-komunitas tadi. Nah, salah satu contoh yang bisa dilihat seolah tidak mungkin, yaitu kasus yang saya ceritakan tadi, Koperasi Kredit Kelingkumang Dayak Iban di pedalaman, 72% petani, ya, tapi bisa dapat aset triliunan rupiah karena komunitas dasar adat Dayak itu. Nah, kembali kita dalam tadi kita mengatakan dimulai dengan kehutanan, ya. Nah, kehutanan itu asosiasi pohon, kata komunitas. Nah, kalau ini dikelola oleh koperasi, komunitas juga. Ya. Nah, ilmu-ilmu ini harus dikembangkan. Yang selama ini karena dominasi pikiran PT, ya, komunitas disingkirkan. Adat nggak ada, ya, kasarnya. Semua pemegang saham, yang entah ada di mana, di New York kali dia atau di tempat lain. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang contoh, ya, yang saya tahu itu koperasi National Corporation Forestry in Korea. Itu kan memang owners koperasi ya orang-orang yang punya hutan, Pak. Sehingga berkembang jauh dan punya dedikasi terhadap hutan. Nah, kembali kepada kasus kita di Indonesia. Kita tahu bahwa Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan itu membuka peluang yang cukup besar keterlibatan koperasi dalam pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan. Tapi realitasnya kita belum melihat, Pak. Belum melihat. Peluang itu dipakai oleh koperasi untuk bisa menjadi suatu koperasi yang besar. Dan hutan, kita tahu ada koperasi Korea, Jepang juga demikian. Ini kira-kira Pak Agus melihat, kalau kita lihat Bung Hatta di Bapak Koperasi, ya. Dan saya pernah baca bukunya itu membangun koperasi dan koperasi membangun, ya. Jadi saya pikir ini suatu kalimat yang menggelitik, ya.
apa sih sebenarnya maunya Bung Hatta? Nah, kembali kepada Koperasi Merah Putih, apakah ini memang niat founding fathers kita untuk merelasikan cita-cita luhur dari pasal 33 Undang-Undang 45? Gini, saya terus terang ya, ada 3 pemimpin dunia yang saya coba pelajari karena Tuhan mengubah dunia. Yang pertama adalah Tokugawa, ya, di Jepang. Apa yang dikerjakan Tokugawa? Mengangkat status petani sebagai lapisan kedua setelah samurai. Ya, kenapa katanya? Karena mereka itu our army, tapi khusus mensuplai logistik. Ya, tentara pakai samurai nggak bisa apa-apa kalau nggak makan. Nah, yang kedua Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln itu yang membuat Amerika maju dengan 2 keputusan yang termasuk perang juga nggak apa-apa. Yang pertama pemerdekaan budak, yang kedua adalah Land Grant University. Ya, jadi Lincoln punya paham, ya, kalau mau maju masyarakat kita, 1 tidak boleh ada perbudakan, yang kedua pendidikan harus memerdekakan dan membebaskan rakyat. Ya, nah kemudian saya loncat sedikit ke Franklin Roosevelt. Apa? Dia punya keyakinan yang menyelamatkan Amerika dari depresi ekonomi itu bukan orang-orang di New York Stock Exchange, bakal yang merusak, tapi the forgotten man. Siapa the forgotten man? Adalah para petani, bla 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 bla, ya, gitu ya. Nah, maksud saya, ya, setelah para founding fathers, ya, merancang pasal 33, ya, kemudian saya coba cek Orde Baru misalnya, undang-undang apa yang pertama kali dikeluarkan oleh Orde Baru? Penanaman modal asing. Undang-undang nomor 5 atau 6 itu kehutanan. Artinya apa? Tidak dilanjutkan, ya, dengan bagaimana membangun koperasi. Ya, nah, jadi peran negara itu sangat penting, terutama untuk orang-orang kecil, the forgotten man ini. Ya, nah, ini nggak dikangani sampai sekarang. Ya, kelihatannya. Nah, kembali ke Pak Lala ya. Tadi sampaikan Pak Agus bahwa bagaimana pimpinan leader mengangkat petani, derajat petani. Nah, kalau kita lihat juga upaya-upaya founding fathers kita mencari jalan tengah tentang paham, katakanlah kapitalisme dan sosialisme. Ini susah benar. Nah, saya melihat, Pak, begitu lamanya kita dijajah di tingkat pedesaan, dan Pak Lala selalu mengamati tentang dampak sosial. Apakah memang sudah ada perubahan, katakanlah di tingkat desa itu yang merasa memang saya sudah merdeka loh dalam konteks penentuan nasib kebijakan menggunakan koperasi sebagai entitas pelaku ekonomi? Kalau dari riset saya ya belum, Pak. Belum. Jadi saya agak sedih lah ya kalau orang bagus mendorong koperasi, tapi saya takutnya hanya labeling. Karena sebetulnya masyarakat sendiri khawatir dengan koperasi itu sendiri, ya. Karena apakah nanti nggak jebak saya, ya? Karena dari dulu kan persoalannya masih yang dulu, ya. Aksi saya begini. Dari data, katakanlah sensus pertanian 2023, saya diminta waktu presentasi merespon. Saya bilang dari awal saya buka presentasi, saya hanya satu, kok setelah saya baca data sensus pertanian, ini kayak lagu. Kita seperti yang dulu, persis, Pak, tetap meminggirkan petani. Ya, dan itu saya pikir orang sudah tahu kan begitu, Pak, ya. 30 tahun, Pak. Mulai sensus yang tahun 2000-an kemudian sampai 2000 itu posisinya adalah memindahkan kelompok-kelompok orang yang tidak punya lahan menjadi buruh tani, yang kalau di Jepang itu kan buruh non pertaniannya langsung meningkat kehidupannya, ini makin turun. Nah, itu kesadaran itu yang kalau menurut saya tadi kalau tidak dilakukan.
Tetapi bukan berarti kita tidak punya ruang ya. Ada undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tahun 2023 sepanjang penglihatan saya. Tapi kan tidak diperhatikan. Tadi malam saya agak loncat. Tapi bagi saya perlindungan petani kita harus punya konteks yang beda karena yang akan kita hadapi ini adalah petani yang berbeda dengan petani yang dulu kita hadapi. Yang saat ini adalah mereka yang di atas 56 tahun. Orang kolonial lah. Nah, tadi malam itu saya menemukan bagaimana kaum muda berupaya untuk mencintai pertanian kembali, dan ada aliansi kelompok global mulai bagaimana mengembalikan anak-anak muda ke pertanian. Sehingga kalau ditanya saat ini bicara petani yang kolonial, ya masih seperti itu dan hampir pasti negara tidak memperhatikan. Tetapi ada harapan kalau petani-petani muda ini itu diberikan ruang yang cukup baik ya, bisa mengolah hutan, bisa mengelola perikanan, bisa mengelola pertanian dengan pola baru dan yang ada perlindungannya. Ini sama sekali kalau tidak ada perlindungan ya mereka juga sama kembali kepada masa yang lalu. Sehingga kalau menurut saya, kalau ditanya apakah petani saat ini merasa sudah terlindungi dan sudah lebih baik diperhatikan pemerintah, belum, Mbak. Itu dari data-data yang saya lihat, diskusi-diskusi dengan anak-anak muda yang bicara di pertanian, mereka berkembang karena keberanian saja, keberanian untuk mencoba. Nah, contohnya ini kopi. Kalau kita dalam Kementerian Pertanian kan bicaranya hanya beras. Kalau kita bicara padi, ya selesai Pak, untungnya berapa sih. Tapi kalau bicara kopi, bank internasional, bahkan ada satu anak Flores yang dia bicara kopi Flores, dia kembangkan dengan digital teknologi, dia sekarang punya kafe banyak di Jakarta, di Singapura punya, bahkan sekarang mau urus kamar dagang industri gitu. Jadi saya lihat sebetulnya ruang-ruang itu ada, tapi pemerintah mungkin tidak melihat. Nah, kalau dengan operasi merah putih, harapan saya adalah jangan dikunci. Operasinya seperti ini, dananya ini. Kalau itu sama aja Pak, bukan tidak merubah pertanian yang bicara profitabilitas, tetapi bicara pertanian produktivitas. Yang urusannya urusan orang luar, yang bergerak sebagai petani mungkin tidak terfikirkan, itu yang problem. Ya, teman-teman di negara lain kan enggak, dia ini adalah orang yang terlupakan, yang harus diberi penghargaan. Itu yang luput menurut saya. Bagus. Ya. Satu yang kita sepakati bahwa harus ada dekolonisasi ilmu. Nah, hutan sebagai satu ekosistem, ya, integrated knowledge, diversity dan segala sesuatu ada di situ. Bagaimana kita bisa men-trigger satu koperasi untuk bisa mengelola hutan? Oke. Sebetulnya ada pemenang Nobel, ya Elinor Ostrom, ya itu cenderung menilai koperasi itu instrumen yang sangat penting, sangat bagus untuk mengelola public good. Oke. Ya. Nah, hutan itu public good. Ya. Nah, yang hilang di kita adalah kepercayaan terhadap orang-orang lokal. Ya, kita disuntik oleh kolonial. Iya, ilmu the best science itu dari barat. Iya, padahal masuk ke sini monokultur ya bawa. Iya. Jadi kalau buat saya ilmu barat itu inferior kalau dipakai di tropika. Iya, nah kita harus bangkit. Teman kita merasa apa istilahnya tuh masih rendah diri gitu. Ya untuk mengakui misalnya kalau buat saya sistem subak di Bali itu adalah suatu organisasi ekonomi yang luar biasa kompleksnya, pentingnya, tapi nggak kita naikkan dia. Iya. Nah, sekali lagi, Kelingkumang, katakanlah,
Ya apa pernah diundang untuk katakanlah di the best management school di Indonesia? Enggak ada yang tahu. Ya, orientasi kita tuh masih ke tempat lain yang mana itu masih mengkolonialisasi kita. Ya, nah, saya sangat sependapat. Ya, kalau kita cek ulang, ya program apa di perguruan tinggi di Indonesia ini, apakah ilmunya itu, teknologinya itu untuk mendukung pasal 33, ya, atau hanya mendukung kepentingan korporasi, ya. Nah, sampai jauh mana misalnya nenek moyang kita, saya selalu menggunakan katakanlah seperti tempe dan oncom. Nah, termasuk rice bran, ya. Malahan di SNI kita beras premium itu tidak boleh mengandung rice bran. Padahal rice bran itulah mega superfood. Makanya tidak heran anak-anak kita, cucu kita stunting, katakanlah. Nah, ya karena kita tunduk ya terhadap standar yang dibuat oleh pihak lain yang nggak cocok untuk tropikal. Termasuk pengelolaan hutan juga. Coba serahkan ke masyarakat adat. Iya, dia tahu persis kok di hutan itu ada apa, bagaimana mengelolanya. Tapi kalau diganti sama akasia mangium, nggak ngerti dia, putus tuh ilmunya itu, putus. Jadi banyak yang memutus ilmu lokal karena didatangkan dari luar. Gitu. Nah, tadi Pak Agus mengatakan kalau kita evaluasi kurikulum yang ada perguruan tinggi, Pak, nggak ada yang cenderung terhadap kepentingan masyarakat. Apalagi melihatnya ada kelembagaan di perguruan tinggi gimana seperti terjadi, Pak. Artinya begini Pak, kalau menurut saya, kalau dari perhatian saya, kadang-kadang yang mengatur di Kementerian di Pendidikan Tinggi itu nggak ngerti bagaimana membawa perguruan tinggi ke depan. Itu yang problem menurut saya. Istilahnya coba-coba gitu ya. Oleh karenanya kalau menurut saya, kalau kita bicara ilmunya itu jangan seragam. Kalau saya pikir sebenarnya sudah dibuka, boleh program studi itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi ya. Tapi kan kenyataannya dikunci oleh SK tertentu yang levelnya bukan menteri, yang namanya program studi itu harus ini, harus ini, harus ini. Saya pikir nih kok jadi keliru ya. Artinya sekarang sendiri sudah mulai dirasakan ada perubahan-perubahan itu. Kalau menurut saya tidak seragam, itu kurikulum itu perlu dilakukan, dan itu tidak saat ini belum ada ya. Dan riset itu sebenarnya kalau sekarang tetap menggunakan tridharma perguruan tinggi, ini isu lama. Itu tidak diberikan kepada individu sebenarnya, pada institusi. Kan dia tadi pendidikan yang sesuai untuk pro kesejahteraan rakyat. Tapi ini kan perlu didukung oleh ilmu, maka ada riset untuk ini, riset yang mencoba keluar dari kampus, kemudian bagaimana dites dalam konteks lokal yang dekat dengan mereka. Maka ada istilahnya pengabdian masyarakat. Kalau saya di sosiologi di pedesaan ya menggunakan founding fathers punya semboyan, kita harus berteori tentang masyarakat kita. Jadi orang-orang sosiologi khususnya di pedesaan, maka bicara masyarakat di kawasan hutan, masyarakat di luar kawasan hutan, di pesisir itu harus kita punyai kerangka teorinya. Tetapi ini tidak lepas dengan istilah almarhum itu praktek yang berteori, bukan praktek tanpa teori. Jadi praktek yang berteori. Jadi dari teori-teori ini kita praktekkan bersama masyarakat, kemudian itu digunakan menjadi satu media pengembangan keilmuan. Kalau memang ini koperasi, kita harus mulai juga dengan ekonomi komunitas. Apakah ekonomi komunitas itu memang memilih bentuk koperasi yang seperti apa? Dan kalau kita
pengalaman saya sebut Kalbar, Pak ya, tidak sebut nama di Kalimantan. Itu tidak hanya satu tempat, Pak. Semua beberapa kabupaten itu tidak hanya di Sanggau, itu didampingi dan punya kegiatan ekonomi yang sangat besar berbasis koperasi. Jadi kan kenapa dia begitu? Karena prakteknya berteori, teorinya tidak dari sini, teorinya datang dari luar gitu. Dan ini menjadi bukti ternyata bisa dilakukan di Indonesia. Baru yang ketiga, kalau bilang Tridharma itu seharusnya adalah kembali ke teori. Teman-teman mahasiswa sekarang memang ada istilah MBKM bla 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 gitu. Tapi mereka setelah kembali kan urusannya administratif, bukan ide tentang bagaimana dia kembali mengenal masyarakatnya, kemudian berteori tentang teori yang sebelumnya dia dapat di kampus. Maka akumulasi perkembangan keilmuan ini muncul, yang sekarang ya saya melihat belum berjalan dengan baik ya. Ini kan ide-idenya sudah ada, tapi ya tidak dalam alur yang tadi saya gambarkan. Itu yang kalau menurut saya pentingnya keilmuan kalau dikaitkan dengan koperasi di kawasan hutan. Ya kita harus cara berpikirnya ilmu tentang koperasinya dalam konteks kehutanan. Jadi tadi ada pengelolaan hutan secara adat seperti apa dan ekosistem yang sebagaimana seperti apa. Nah itu menjadi satu pola. Apakah ini kemudian, ini yang saya bilang dengan community by space. Tapi kan banyak nih. Maka harusnya ada yang mengikat. Kopdes itu bagus semua desa. Tapi kalau menurut saya harusnya ada klaster lain kan. Kalau bilang operasi kan ada secondary. Dan itu bicara wilayah di kehutanan. Di kehutanan apakah wilayah hutan yang sama yang boleh dilakukan? Dugaan saya kan kesatuan ekosistem ekologisnya ya. Sehingga kaitan antara by space dengan by interest itu langsung di kerangka yang agak global. Ini yang saya pikir perlu dilakukan oleh teman-teman di kehutanan, dan pendekatan komunitas kan sudah diadop oleh teman-teman kehutanan, dan saya pikir yang kita dorong adalah sebagaimana membuat kelembagaan koperasinya berbasis nilai-nilai dan basis adalah konstitusi ya di 33 pasal 33, sehingga mungkin merubah cara pikir tadi, kalau merubah cara pikir yang selama ini diilmukan dari kehutanan kan, yang kalau disebut mungkin basisnya adalah kolonisasi terhadap masyarakat. Dan ada kata-kata yang sering saya dengar, makin diatur oleh negara hutan itu makin rusak dibandingkan yang dibebaskan dari pengelolaan lokal. Kan jadi persoalan juga. Berarti ada sebuah pengetahuan yang memang tidak fit in dengan pengelolaan hutan sendiri, dan tidak fit in dengan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di kehutanan. Saya pikir itu Bagus. Gini, saya ingin kembali ke lebih umum lagi ya, untuk para perguruan tinggi di Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan ya, mengapa sampai sekarang tidak ada satupun bangsa atau negara yang ada di ekuator ya yang bisa jadi negara maju. Nggak ada. Semua bangsa yang ada di ekuator termasuk Indonesia, kita mengalami detransformasi ya, deindustrialisasi, gurumisasi katakanlah. Nah, jadi disinilah ada paradoks ya, di mana peran perguruan tinggi dalam menciptakan, dalam mencari solusi-solusi real di lapangan. Ya, nah kembali lagi di sini, menurut pendapat saya ini, ya belajar dari Kopin katakanlah, ya kan belum ada sarjana koperasi, ya padahal ada dalam konstitusi, ya nggak bisa dilihat itu. Kenapa nggak bisa dilihat? Ya, karena otak kita ini masih di koloni. Ya, sama juga dengan IPB katakanlah. Ya, dengan yang lainnya. Ya, bahkan di UI kata ada kawan bicara menambah ke saya, pelajaran koperasi paling tidak 4 orang yang kuliah. Iya, iya. Nggak ini persoalan yang luput ya dari perhatian kita, karena kita membuat pertanyaannya beda. Iya, untuk publikasi Scopus. Bukan untuk
menyelesaikan masalah real. Ya. Nah, bayangkan untuk Indonesia, ya, bergerak turun satu deindustrialisasi, ya, satu guramisasi, ya. Ini, ya, kalau buat saya, ya, dengan membaca tren ini, saya nggak bisa mengatakan 2045 itu tahun emas. Ya, secara teori bisa kita prediksi makin gurem, makin tidak ada industri, ya makin susah hidup, pengangguran makin banyak. Artinya apa? Pertanyaan bagaimana ini keseimbangan angkat begini? Ya, nah disitulah peran perguruan tinggi yang saya istilahkan kalau untuk pilihan-pilihan kebijakan, ya, saya nggak melihat ada contoh lain. Kita bicara empiris nih, seperti angsa hitam dan angsa putih. Dulu kan orang nggak percaya ada angsa hitam, tapi ternyata ada. Nah, saya sekarang masuklah angsa hitam itu apa? Ya koperasi seperti koperasi Kelingkuma. Ya, itulah yang bisa menjawab persoalan kita ke depan. Makanya saya mengistilahkan kalau orang mendengar kata koperasi itu kurang terbuka hatinya kepentingan anggota, maka saya gunakan istilah baru yaitu BUMA, Badan Usaha Milik Anggota. Ya, bisa sepadan itu. Ada BUMN, BUMD, BUMS, ada BUMA nih. Badan Usaha Milik Anggota itulah koperasi. Artinya apa? Kita bicara anggota, bicara pemilik republik ini. Ya, makanya saya menggunakan istilah negara koperasi. Harusnya kita ini. Nah, itulah solusi semua perguruan tinggi di Indonesia masuk mempelajari katakanlah bagaimana win-win. Karena hanya koperasi win-win itu, yang lainnya nggak ada. Ya, fokus di situ. Katakanlah baru kita menerapkan pasal 33, ya, sesuai dengan amanah bahwa kita harus keluar dari jejaring, harus keluar dari social trap sebagai bangsa yang masih terjajah. Ya, jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan ya Pak ya, dari diskusi kita ini, dari pengalaman akademis dan fakta empiris juga, bahwa founding fathers gitu mencari jalan tengah untuk keluar dari paham kapitalis dan sosialis tentunya ya. Dan ini kan tidak gampang Pak. Nah, konstitusi mengamatkan itu. Koperasi. Apa tingkat legalitasnya bukan main tinggi gitu. Tapi kok kenapa gitu ya? Hambatan apa kira-kira yang membuat koperasi di jalan di tempat? Hambatan kebijakan atau memang ada satu kepentingan kelompok ekonomi yang kalau koperasi bangkit menjadi saingan? Saya lebih cocok itu karena ada satu cabang ilmu yang sekarang mulai populer, yaitu agnotologi dan agnogenesis. Ya, agnogenesis itu adalah suatu proses membuat orang bingung, membuat orang tidak tahu. Ya, nah sekarang siapa yang paling? Saya mengatakan bahwa koperasi itu diciptakan oleh status quo. Ya, tidak boleh maju. Ya, loh, mari kita cek dengan data, mulai dari budget, mulai dari pendidikan, mulai dari mana, hampir dapat dikatakan sangat minimal. Bahkan ilmunya aja belum diakui. Ya, dibilangnya, itu kan bagian dari manajemen, bagian dari ekonomi. Jadi artinya apa? Kalau itu diterima, itu dipinggirkan. Masa konstitusi dipinggirkan? Ya, saya kaitkan ini dengan saya pernah baca artikel Pak Agus tentang sumber daya hutan apabila dikelola dengan baik, hasilnya cukup melunasi hutang republik itu. Kira-kira apa idenya Pak ini Pak? Jadi begini, ya, suatu hari saya hitung-hitung. Nah, aset yang tidak memerlukan banyak modal, tumbuh sendiri dia karena alam, ya, itu nilainya eksponensial ya. Itulah salah satu contohnya kayu jati. Ya, dia tiap hari kalau aset mobil, aset rumah itu depresiasi.
Ya, aset pohon, aset hutan, dia apresiasi. Nah, yang jadi masalah apa di situ? Ya, saya heran juga. Nggak tahu sekarang ini, dulu waktu saya masih di BUMN, ternyata PSAK yang ngatur hutan jati itu tidak mencatat pohon jati sebagai aset. Loh, itu kesalahan ilmu pengetahuan itu. Iya, dengan cara birokrasi. iya, kesalahan sangat itu. Nah, kalau kita ingat, ada 2 research di Indonesia ini untuk klon baru jati, Cepu dan Madiun ya. Nah, 25 tahun nggak besar. Nah, kalau kita hitung apresiasi nilai itu, enggak, untuk mendapatkan 840 miliar dolar. Kalau tidak salah, miliar apa juta lupa saya. Ya, tahun 2045 nggak sampai 1.000 hektar. Jadi cukup untuk mencapai itu. Kalau apresiasinya dihitung, ya, dihitung. Nah, untuk mengelola ini yang cocok adalah koperasi gabungan hutan negara misalnya. Ya, dia ngejaga air nggak pun dapat uang. Ya, nah, apalagi zaman sekarang kan ada karbon kredit, ada yang lain-lain. Ya, Jawa terselamatkan. Ya, jadi kalau hitungan kalkulasi itu bisa, ya, dan sangat visible. Orang tenaga banyak kita di Jawa ini, waktu jaga pagar betis saya semua Saya tanya Pak Lala yang mana? Gimana Pak Lala melihat kesiapan kelembagaan? Kan sekarang hutan Jawa sudah keluar perhutani nih. Iya. Sebelum itu Perangkatnya begitu hebat. Iya. Saya melihat begini Pak, kalau kita bicara pengembangan kelembagaan, ada satu faktor yang kalau menurut saya menjadi penting, leadership Pak, kepemimpinan sebenarnya. Kalau seorang pemimpin tidak punya visi yang sama, katakanlah kalau kembali di koperasi ini sesuatu yang sangat potensial dikaitkan dengan pengelolaan hutan kan gitu ya. Kalau pemimpinnya tidak masuk dalam pikiran dia, no vision gitu, ya kebingungan yang ada. Sehingga saya melihat kok Pak Agus sebut itu sebenarnya saya lihat kita perlu seorang pemimpin yang paham betul ya tentang fungsi-fungsi bagaimana mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan hutan dan dikaitkan dalam koperasi. Sehingga ini yang perlu kita berikan pola ya. Saya tidak tahu Ikopin apa pernah melakukan itu. Zaman lalu saya pernah almarhum Iwan itu bertanya sama-sama di Papua. Sama-sama di Papua, dia sudah punya perhatian ide tentang komunitas dikaitkan dengan ekonomi koperasi ada di Papua. Maka yang dia lakukan adalah bagaimana membawa pimpinan-pimpinan lokal itu ke Jawa dalam konsep dia suruh memperhatikan sendiri apa yang dirasakan perbedaan dari pengalaman dia di Papua dengan di Jawa, dan dilakukan satu pola tertentu, dia kembali ke masyarakatnya. Tetapi persoalannya adalah tidak bersambungan ide yang tadi sudah cukup bagus merubah mindset pimpinan, pindah ke di daerah di Papua kembali menghadapi satu peran negara yang sangat dominan kalau menurut saya, sehingga tidak berkembang. Saya kalau lihat dari segi kelembagaan ya salah satunya adalah menyiapkan pimpinan yang punya visi yang sama dengan apa yang kita diskusikan. Tanpa itu dugaan saya akan selesai, dan harapannya adalah pada mereka yang disebut petani dan petani muda yang relatif berusia mungkin 18 sampai 34 tahun itu. Kita rubah visinya, idenya tentang koperasi, tentang bagaimana pertanian, kehutanan itu sangat potensial. Karena selama itu kan terpinggirkan Pak, terpinggirkan. Saya sendiri baru saja minggu lalu mengajak mahasiswa semester 2 yang mereka tidak yakin tentang pertanian. Itu saya bawa ke satu tempat di Sentul yang mengelola agroforestry sebenarnya. Di dalamnya ada pertanian, ada glamping, ada wisata itu.
ternyata pertanian itu masa depan kita. Iya. Tapi kemudian di situ ada pertanyaan yang agak khawatir saya. Pak, ini kan 20 hektar, dapat 20 hektarnya dari mana, Pak? Oh, itu jadi persoalan. Jadi mereka sendiri udah berpikir ada satu ruang, ada pola merubah mindset dia. Tapi waktu bilang ini kan harus peran negara sebenarnya. Bagaimana menyiapkan sumber daya hutan yang secara formal memang bisa dikelola oleh entitas. Kalau Korea kan individu yang punya hutan ya Pak ya. Kalau kita kan varian, ada lembaga, ada berbagai pola. Saya pikir kalau bicara itu ya kembali ke leadership Pak. Bagaimana kita menyiapkan kepemimpinan lokal yang saya bertaruh adalah pada mereka yang angkatan muda. Kalau kambing-kambingnya kan kolonial semua Pak. Milenial yang memang basisnya mengelola hutan, mengelola pertanian, dan saya pikir idenya tidak hanya sendiri di nasional, bergerak di berbagai negara, katakanlah ASEAN dulu gitu, sehingga mereka bisa berinteraksi, apalagi dengan digital kan dengan murah dan mudah ya, berdialog. Ada satu riset S3 yang saya bimbing, dia mengungkapkan anak muda itu harus punya aktivisme di dunia, kalau boleh di IPB namanya agromaritim Pak. Agromaritim, hutannya hilang, harusnya agroforest maritim. Jadi itu kalau menurut saya Pak, leadership di kalangan anak muda untuk Bapak, Pak Profesor Agus, Pak Profesor Lala, sangat menarik dan produktif diskusi kita para pagi hari. Sebelum tutup silakan. Ya, jadi saya tuh terinspirasi, mohon maaf ya, kalau saya menggunakan prototipe Kelingkuma. Dia ada di pedalaman, dia maju eksponensial, dan yang sangat menarik, sangat modern. Jadi antara tradisi dan modernitas itu nyambung. Ya, apa ciri modernnya? Di Kelingkumbang itu ada 17 orang tenaga IT. Ya, real monitoring, real time, ke 79 unitnya, pergerakan diamati. Nah, dari sinilah saya angkat dari prototipe ini. Kalau untuk Indonesia, kalau koperasi ini mau maju, ya, yang saya istilahkan harus ada saraf-saraf nasional antar koperasi ini. Ya, saya istilahkan Nusantara Cooperative Cloud. Jadi teknologi kita pakai, ya, Nusantara Cooperative Cloud dan lain-lainnya kita desain, ya. Nah, ini untuk mendesain ini nggak bisa satu perguruan tinggi, ya. Network seluruh perguruan tinggi di Indonesia ngebangun network, tentu ada focal point-nya, ya. Nah, dan ini menjawab nanti, misalnya lahan yang 20 hektar tadi itu akan ada kalau industrinya berkembang. Oke. Iya, seperti Hokkaido, saya amati data di sana, tahun 65 hanya 4 hektar, 6 hektar per petani, sekarang 20 hektar. Di Korea kan 2 hektar per petani, kita turun ke 1/4 hektar. Amerika udah 200 hektar per petani, karena apa? Industri jalan Pak. Jadi kemandekan pertanian, kemandekan yang lain-lain ini terkait dengan industri. Dan industri di Indonesia mengalami deindustrialisasi. Nah, jadi sebagai modernitas ini nggak bisa kita lepas ini. Ya, terutama teknologi-teknologi yang berkaitan dengan digital sekarang. Ya, walaupun itu tetap aja manusia harus lebih tinggi gitu ya. Boleh gitu Pak Adi. Maaf. Dan itu hanya ada di kalangan anak muda Pak. Kita tuh kan hanya nerima aja. Kalau mereka kan masih berkembang. Ya, Bapak sekalian, terima kasih banyak atas pemikirannya. Dan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dalam bincang-bincang kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kita perlu melakukan dekolonisasi ilmu tentang koperasi. Kalau boleh saya ambil contoh dari Pak Profesor Agus tadi tentang Kelingkumang. Rasanya kita bisa kategorikan itu sebagai dekolonisasi pemikiran tentang koperasi. Ya. Yang kedua, karena ini amanat konstitusi, mari kita hidupkan kembali. Dengan segala upaya kita,
bagaimana kita menggunakan koperasi sebagai nafas kehidupan untuk memajukan ekonomi bangsa. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan tentunya tidak terhenti pada saat ini. Masih banyak lagi aspek-aspek lain yang perlu kita bicarakan tentang peran koperasi dalam kancah pembangunan kehutanan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Rimbawan. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba.